Bom, bom. Bentar ya, saya pas-pasin dulu nih kameranya. Satu ini deket sekali, yang satu jauh sekalinya. Oke, hopefully hari ini connectionnya bagus, semuanya lancar ya. Sorry tadi pas ada telepon jadi saya angkat dulu ya. Jadi live-nya agak sedikit geser. Ya, tapi hopefully semua teman-teman bisa ikutan juga ya. Dan ada sebagian juga yang lagi ikut webinar. Saya baru ngecek tadi ternyata ada acara webinar ya, bentrokan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Anda mungkin ada juga yang di sana yang akan nonton belakangan ya, karena ada juga yang hari ini yang bisa ikut hadir juga ya. Jadi selamat datang, welcome semuanya. So kemarin kita udah ngebahas tema, dan hari ini kita mau ngebahas tema yang lain lagi. Oke. Banyak banget ya yang kita bahas setiap hari. Halo malam Livia, ya malam semuanya. Ya kemarin temanya dari Kak Elin. Kak Elin kasih tema tentang apa ya kemarin ya? Ya itulah pokoknya. Kadang-kadang kenapa ya saya kalau pas awal-awal tuh selalu kayak ingatannya agak ngeheng. Kayaknya ini perlu aku drilling dulu nih ya buat diberesin. Selamat malam semuanya, welcome. Ya, sorry agak sedikit teler. Saya kayaknya kemarin gara-gara habis syuting sampai jam 4 pagi ya. Jadi bikin materi yang untuk COVID-19 ya, karena kemarin ini kan yang COVID minta diupdate katanya ya, karena banyak case. Oh, yang bahas gengsi, betul sekali. Nah, jadi yang COVID kemarin itu kan ngebahas tema COVID itu banyak yang case-nya sekarang udah berubah nih ya, jadi kayak lebih mengerikan apa segala macam. Terus minta dibikinin video releasingnya, aku udah bikinin ya, lagi dimasukin nama editor, lagi di editing ya, jadi nanti bisa langsung dari sana gitu ya, buat apa namanya, kalau mau melepaskan. Terus juga diupdate juga untuk video belajar melepaskan emosi, saya bikin yang versi 2021 ya, jadi dengan cara melepaskan yang berbeda juga sama yang dulu ya. Hopefully dengan cara seperti ini akan membantu lebih banyak orang untuk bisa mengerti caranya melepaskan emosi ya. Jadi kalau misalkan ada yang baru-baru juga yang sama sekali belum ngerti gitu ya, jadi bisa belajar gitu ya. Thank you. So welcome semuanya yang baru datang ya. Ada nama-nama baru sepertinya, ada Tanza, ada Heidi, ada Karatna ya, ada Mas Septian. Selamat datang semuanya. Ya, terus juga katanya Kak Winar, Klaten hadir kok. Tema kemarin ngelepasin sampai aku ulang nggak sampai pagi, buset. Kemarin bahas tentang egoisme katanya Kak Elin. Iya, jadi terima kasih Kak Winar juga udah ngingetin. Yes, kemarin ngebahas tentang egoisme. Emang egoisme ya kemarin ya dibahas ya, aku lupa juga. Gengsi ya, gengsi bukan egoisme kemarin. Kata Kak Elin gengsi, ya benar ya, kemarin kita ngebahas soal gengsi ya. Banyak orang yang gengsi karena kadang kita suka ngelihat kanan ke kiri segala macam kayak gitu ya. Terus ini hari ini mungkin kita akan ngebahas tema yang terkait dengan Kak Heidi dari Jerman. Waduh, jauh banget. Thank you. Wah, sekarang ada lagi yang dari Jerman ya. Kemarin ada Kak Disa di Slovenia, sekarang ada yang dari Jerman. Ada Taiwan, ada dari Malaysia, kemarin di Singapura ya. Banyak dari berbagai negara sudah kumpul semuanya. Selamat datang semuanya, welcome ya. Senang banget semuanya pada punya antusiasme buat belajar setiap hari ya. Setiap hari ngelepaskan emosi sedikit demi sedikit, makin lama makin ringan, makin happy hidup kita sehari-hari ya. Katanya Temput dari Kerawang, selamat malam. Ada Cirecel juga, selamat malam ya. Jogja hadir, selamat malam juga Jogja ya, welcome. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang tema yang dikirim sama Livia ya. Waktu itu dia bilang, bahas dong Om tentang takut ketinggalan tren atau yang disebut dengan FOMO, fear of missing out ya. Seringkali kita kan kadang-kadang ketika ada satu tren baru, terus kita ketakutan kalau kita sampai ketinggalan ya. Jadi sehingga kadang-kadang hal itu membuat kita jadi ikut-ikutan sama yang lain gitu ya. Kalau hari ini lagi trennya apa gitu ya, kayak waktu dulu sempet ada trennya sepedahan ya, lagi semuanya goes gitu. Tiba-tiba harga Brompton naik meledak luar biasa ya. Banyak teman-teman saya yang ngambil kesempatan juga, yang bisa langsung ngelihat momentum, dia cepet banget memanfaatkan, jualan langsung laku gitu ya. Terus ada juga momennya yang lagi trending itu kemarin BTS meal ya, FOMO, semuanya takut ketinggalan nih, nggak kebagian BTS meal gitu ya. Jadi kayak semuanya buru-buru belanja ya. Kalau saya sibuk nyanyi ya.
Ya karena emang saya demen banget sama lagu-lagunya BTS ya. Sekarang lagi di Smule saya lagi ada lagu Spring Day itu, seneng ngeliatinnya karena banyak yang ikutan apa nge-Smule bareng gitu ya. Terus ada lagu juga eh, bukan Euphoria, satu lagi Epiphany ya, lagi rame banget tuh juga yang ikut apa hari ini rame banget, saya dapat join di, saya punya collab gitu ya, jadi seru ya. Jadi kalau misalkan ada yang suka nyanyi silahkan join ya. Oke, terus intinya FOMO kayak gitu ya, kita takut ketinggalan tren. Jadi kemarin juga sempat ada yang kayak tren misalkan sempet yang Oreo ya, Oreo merah, yang Oreonya Supreme. Wah, itu satu Oreo sampai berapa ratus ribu gitu ya, orang sampai beli gitu ya, karena ketakutan. Katanya Livia, wah jadi army om ya. Saya multi fandom sih, saya suka banyak apa namanya artis, cuman saya lebih suka ke lagu-lagunya ya. Ini skip sedikit nih. Jadi kalau saya suka secara general lagu-lagu yang enak. Jadi mau dari berbagai negara. Saya dengerin lagu dari Rusia, lagu dari Filipina, lagu Mandarin saya dengerin juga, lagu ya Indonesia, ya Eropa, semuanya pokoknya apa aja deh yang saya dengernya enak di apa, karena musik itu menurut saya nggak kenal batasan. Jadi saya have fun aja gitu ya. Nah, jadi apa yang saya suka, saya senang, nah saya suka nyanyikan, kayak gitu ya. Nah, jadi seru-seruan. Kalau misalkan yang suka nyanyi juga, silakan welcome ya. Walaupun suara saya nggak gitu-gitu bagus amat. Ya, kemarin sempat bikin album sama Kak Zwingli dan Cicili dan Mas Onci. Ya, cuman itu buat fun-fun aja, seru-seruan ya. Bukannya untuk tujuan mau berkarir di apa dunia nyanyi gitu ya. Cuman kan kayak hidup satu kali, ya bikin satu momen yang iseng-iseng seru-seruan juga boleh lah ya. Ya kan FOMO, nanti saya ketinggalan kalau misalkan sampai nggak ini gitu ya. Kalau saya nggak ikut-ikutan, cia, ikut-ikutan loh. Ya, karena lagi bahas tentang FOMO ya. Jadi sekarang Oreo Red Velvet ada di Alfamart katanya. Jadi kemarin-kemarin FOMO, oh, oke. Ya BTS juga lagi ada keluarin kopi tuh, kemarin saya lihat ya di apa di uh, bukan Family Mart ya, apa ya kemarin ya, Hah? Oh, di Food Hall ya. Istri saya selalu ingetin saya SWT, jadi di Food Hall. Wah, kalau Pak Dinata sukanya yang keras-keras kayak Sepultura atau Megadeth. Buset, itu seleranya ekstrim. Kalau yang apa yang keras-keras, saya cuman suka dulu lagunya eh, Jepang ya. Jadi ada Jepang yang penyanyi yang lagunya lumayan keras ya. Tapi ya secara general saya suka yang pop-pop ataupun yang slow-slow. Yang pasti lagu mellow-mellow kadang juga seneng, tapi mellow luar negeri. Jadi saya supaya nggak mengartikannya di kepala saya, biar nggak ngeracunin bawah sadar saya dengan lagu-lagu yang terlalu mellow buat saya gitu ya. Vaksin termasuk FOMO gak? Kayaknya sih enggak ya. Itu lebih ke arah bagian dari bentuk kesadaran kita untuk membantu istilahnya mencegah corona ini supaya ini ya. Jadi kalau misalkan FOMO nanti FOMO, lu udah kena corona belum? Wah, kacau kalau kayak gitu ya. Nah, jadi tren tanaman hias, yes itu juga ya. Jadi intinya di tren-tren seperti ini ada hal yang bagus, yaitu kita bisa memanfaatkan peluang-peluang ya. Kayak dulu kan ada trennya batu akik ya. Terus ada juga trennya yang sempat itu kayak ikan ikan apa namanya, koi dulu. Terus ada lagi ikan, bukan koi ya, waktu itu ikan apa sih itu yang sempat beken banget tuh, saya lupa. Terus ada lagi yang satu lagi itu kemarin juga cupang ya, sempat booming juga ya. Terus juga apalagi ya, banyak lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kita mikirin kayak tentang FOMO-nya di industri seperti ini selalu ada ya. Jadi kayak saya juga FOMO-nya biasa gadget ya. Kalau saya dari dulu tuh kalau gadget baru gitu, oh ya Lohan betul ya. Nah terus bulannya nikah, buset. Ya kalau saya misal gadget baru gitu ya, oh ini sekarang ada iPad baru, ada apa baru, kayaknya kalau nggak ikutan tuh kayak merasa ketinggalan gitu, kayaknya nggak update handphone terbaru ya, lagi Samsung bisa lipat, wah gitu, jadi kayaknya langsung pengen beli gitu. Nah itu juga kadang-kadang ada hasratnya, keinginan yang secara berlebihan untuk beli ya. Jadi FOMO itu adalah fear of missing out, jadi apa ya, kebutuhan untuk lebih ke arah ketakutan ya. Jadi takut ketinggalan tren ya.
Sehingga kalau kalau takut ketinggalan tren, akhirnya kita jadi ngikutin gitu ya, ngikutin tren. Kalau aku biasa aja ya kok sama yang tren gitu, normal kak ini ya, normal-normal saja. Jadi setiap kita punya challenge-nya beda-beda masing-masing ya. Tema hari ini lebih tentang ke FOMO. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ketika takut ketinggalan tren, itu sebenarnya kita kepikirannya aja, kita takut ketinggalan tren. Sebenarnya kalau kita tanyain ke dalam diri kita, kalau misalkan kita ketinggalan terus kenapa? Ya, misalkan kayak contoh pas kemarin ini saya eh, takut ketinggalan, yang paling takut ketinggalan tuh memang kayak gadget ya, kalau saya lebih ke arah sana. Dan terakhir saya beli iPad nih, baru saya beli iPad lagi setelah 3 tahun. Jadi sempet dari yang iPad saya yang sebelumnya, Apple ada ngeluarin iPad lagi, kayaknya 2 kali keluarin. Abis itu baru saya belanja yang sekarang ini saya beli lagi gitu ya. Nah jadi eh dulu saya ada keharusan untuk setiap update itu saya mesti beli ya. Tapi saya jadi bikin rules, kalau handphone saya ada yang baru biasa saya akan beli ya. Tapi saya belinya cuma seri tertentu, misalkan kayak seri Note ya, karena kalau Note itu keluar yang paling baru saya pasti akan beli. Tapi Samsung nggak ngeluarin Note lagi, jadi terakhir Note itu yang dia keluarin Note 9 kalau nggak salah ya. Nah habis itu ya udah saya pakai itu, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra. Udah pakai itu, habis itu ya sudah, saya nggak ganti-ganti lagi sampai sekarang ada ganti lagi yang baru. Saya nggak ya, paling S20 ya, S20 Ultra keluar. Nah itu saya beli buat keperluan syuting nih, yang ini yang lagi saya pakai gitu ya. Terus iPad M1 keluar, jadi ya saya beli M1. Nah terakhir udah M1 keluar nih, saya rasa ini udah cukup mewakili semua kebutuhan saya. Jadi kalau dari dulu saya mencarinya lebih ke arah kebutuhan, bukannya soal missing outnya. Tapi dulu saya pernah masuk di kondisi dimana saya takut missing out. Jadi saya selalu belanja-belanja berdasarkan pengen ikut trennya. Jadi kalau misalkan bisa jadi orang yang ikut tren tuh kayaknya seru. Ya, dan biasanya hal seperti ini jadi nyangkut, dan itu yang kayak berulang-ulang terus. Nah, energi yang mendasari saya adalah takut ketinggalan. Kalau ketinggalan itu saya ngerasanya kayak kayak nggak seru, kayak nggak asik gitu ya. Dan banyak mungkin teman-teman kita yang ngikutin trennya masing-masing. Misal contoh ya, saya yang tren yang paling sering banget diracunin ke saya adalah tren untuk punya anak, ya kan? Jadi selalu ditanyain, lu kapan beranak? Ya kan, karena lu nggak punya anak. Jadi selalu ditanyain seperti itu. Setiap kali pergi kemana-mana, oh nih adik kamu anaknya udah 2 gitu, kamu belum punya anak gitu. Selalu kayak ditanyain seperti itu. Nah itu juga salah satu, banyak orang yang FOMO, akhirnya punya anak karena tren, ngikutin tren gitu ya, atau menikah karena ngikutin tren. Jadi karena ditanyain terus, kapan lu merit, kapan lu merit, kapan lu merit, kapan lu merit, nah akhirnya jadi ngikutin. Nah ketika kita ngikutin gini, resikonya apa? Resikonya adalah kita tidak memiliki biasanya komitmen. Kalau misalnya orang yang nikah karena dipaksa, didorong, ya akhirnya dia FOMO misalkan, ya akhirnya dia nikah karena dorongan, disuruh nikah, karena kalau nggak lu ketinggalan, karena yang lain udah pada nikah, masa lu nggak nikah. Nah itu FOMO-nya tuh dipakai tuh ya. Seringkali orang-orang di sekeliling kita menggunakan cara itu untuk di FOMO-in. Jadi akhirnya begitu kita jadi takut ya, waduh gimana ya kalau misalkan saya jomblo sendirian gitu ya, jadi kayak sedih gitu ya. Dan itu udah memang kayak turun temurun ditanyakan terus ya kan, kapan lu nikah, kapan lu merit, kapan lu merit. Dan kalau kita sampai masuk ke kondisi itu, akhirnya kita jadi takut sendiri. Takut sendiri akhirnya jadi maksain buru-buru misalnya. Nah akhirnya banyak teman-teman yang buru-buru menikah karena terpaksa. Udah selesai menikah, nyeselnya baru belakangan ya. Jadi biasanya kayak gitu. Intinya kalau FOMO itu ya, kalau ketika dilakukan akhirnya malah jadi penyesalan. Biasanya itu Anda bergerak dari FOMO, udah beli terus baru nyesel. Misalnya kayak contohnya lagi ada diskon menarik ini, wah ya buruan, gedebak, abis itu begitu ketinggalan udah langsung stres gitu ya. Misal contoh lagi kalau di dunia saham atau investasi kayak kemarin, wah nih lagi naik semuanya, ayo beli, begitu beli di pucuk, jebret, abis itu turun semua, buar gitu ya. Langsung jungkir balik ya hidupnya. Tadinya enak-enak, terus tiba-tiba turun banyak, bung 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 bung, langsung kismin mendadak ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi ketika kita bergerak dari energi keharusan, kita jadi tidak punya kesadaran ya. Kita belanja karena kita dorongan, bukannya karena memang kita membutuhkan hal tersebut. Nah jadi selalu ditanyakan ketika misalkan Anda pengen membeli sesuatu, ya apakah memang Anda memang ini akan berkontribusi gak atas kehidupan Anda.
Misal contoh kayak gadget, orang banyak yang label gadget itu sebagai sesuatu hal yang negatif. Kalau Anda beli gadget itu kayak buang-buang uang, atau kalau misalkan Anda beli gadget itu kayak barang-barang mahal ngapain sih dibeli gitu kan, kayak gadget mahal ngapain dibeli, orang ada label mahal misalkan ya. Sebenarnya mahal murah tergantung Anda bisa menggunakannya atau tidak. Karena kalau saya memang gadget entusias, begitu saya beli gadgetnya, saya akan gunakan sampai titik darah penghabisan itu gadget. Ibaratnya eh, jangan dikasih lolos deh gitu ya, dipakai bener-bener sampai bener-bener kayak wah, sampai sampai fully gitu digunakan ya. Kayak kalau punya kamera bagus, handphone bagus kameranya, saya foto terus kemana-mana gitu ya, yang memang tempat-tempat bagus kalau saya pergi traveling apa segala macam, itu saya nggak pernah lewatkan gitu ya buat keluarin. Karena apa? Ya saya nggak mau rugi, udah saya beli ya saya harus gunakan gitu. Nah jadi ketika Anda bikin kayak video TikTok ataupun apa segala misalkan buat jualan gitu ya, gadget itu bisa jadi alat yang membantu Anda untuk menghasilkan. Jadi akhirnya dia bukanlah barang yang sekedar Anda karena FOMO misalkan, tapi memang Anda ngikutin yang terbaru karena apa? Untuk membantu berkontribusi atas kehidupan Anda, dan tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan ketika Anda mau FOMO pun misalkan ya, Anda takut ketinggalan tren misalkan, tapi karena Anda bisa menggunakan tren itu untuk istilahnya mendatangkan lebih banyak penghasilan buat Anda misalnya ya, itu jadi bukan masalah lagi. Banyak orang kan yang justru memanfaatkan saat trennya orang jualan lohan, ya udah dia jualan lohan. Lagi trennya jualan tanaman hias, jualan tanaman hias. Lagi trennya jualan apa yang bisa dia jual yang memang lagi bagus dan banyak banget orang yang mau ambil, ya nggak ada salahnya dengan memanfaatkan tren itu misalkan ya buat dia. Jadi kayak dia tahu kapan harus memanfaatkan mana gitu ya, sehingga itu mendatangkan lebih banyak rezeki buat dia misalkan ya, yang akhirnya bisa berkontribusi atas kehidupannya dia untuk menjadi kebaikan, dan nggak ada yang salah dengan itu ya. Jadi memanfaatkan tren itu oke banget ya, tapi jangan sampai kita secara berlebihan ngikutin tren sampai jadi menyusahkan kita ya. Sehingga makanya itu kalau misalkan bicara tentang ketakutan akan ketinggalan, pertanyaannya adalah selalu apa yang Anda takutkan? Kenapa Anda harus takut ketinggalan? Bagaimana kalau Anda memang ketinggalan? Dan bagaimana kalau itu sebagai sebuah perlombaan yang memang Anda tidak ingin menang? Ya, Anda tidak perlu mengikuti. Di buku Gamers Juga Bisa Sukses saya menulis satu kalimat yang saya selalu gunakan juga dalam hidup saya. You don't need to win the game you won't play. Jadi Anda tidak perlu memenangkan perlombaan yang tidak ingin Anda ikuti atau tidak ingin Anda mainkan. Seringkali orang mengadu-ngadu Anda dengan orang lain misalkan. Oh kamu kalah ya sama situ, kamu kalah ya sama situ. Lah saya nggak main game itu kok. Ibaratnya. Jadi dia mau menang ya nggak apa-apa, itu urusannya dia. Ibaratnya kalau misalkan ada temen yang, wah saya baru beli cupang ya kan. Cupang generasi baru ya, cupang 5.0 gitu ya. Wah kamu belum punya cupang ini. Ya nggak apa-apa, saya nggak punya cupang itu, saya nggak masalah juga gitu. Karena kan saya masih ada banyak hal lain yang saya miliki juga dalam kehidupan saya. Ya, misalkan contoh saya nggak apalagi ya tanaman hias yang baru, misalkan saya nggak punya, ya nggak apa-apa juga. Karena saya juga memang nggak mau menang di sana gitu. Nah itu juga nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan Anda mau berinvestasi di sana, ya memanfaatkan momentumnya, dan itu juga tidak salah juga karena ada banyak orang yang bisa memanfaatkan momentum itu gitu ya. Apa nama buku tulisannya Koreo? Bukunya judulnya Dear Parents, Dear orang tua ya, Dear Parents, Gamers Juga Bisa Sukses ya. Jadi itu buku yang saya tulis dulu ya, itu buku pertama saya untuk mereka yang pengen anaknya itu bisa sukses walaupun anaknya suka main game. Nah bagaimana tipsnya, caranya, terus bagaimana pola pikirnya anak, bagaimana anak bertindak. Ya saya tulis berdasarkan dari pengalaman saya sebagai seorang gamers. Ya dari dulu kan saya gamers akut gitu ya. Jadi bagaimana cara pola saya berpikir dan bagaimana caranya supaya Anda bisa menangani orang-orang yang seperti saya yang hobi main game gila-gilaan. Ya, dan dulu nilainya sangat jelek di sekolahan. Ya, tapi bukan berarti Anda nggak bisa meraih apa yang Anda ingin capai gitu dalam hidup Anda. Walaupun Anda suka main game, karena main game itu banyak hal yang baiknya juga. Jadi silakan kalau misalkan ada punya kendala anak yang memang suka main game, terus Anda pengen bisa buat handle, silakan baca itu. Ya, kami nunggu buku selanjutnya kok. Ya, siap, lagi ditulis ya, tanggal
Tiga ini saya beresin naskahnya, lalu saya akan kirim ke editor ya buat nanti segera diproses di Gramet. Ya, jadi seperti itu. Thank you. So, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Intinya Anda tidak perlu memenangkan setiap perlombaan. Ya, di luar sana ada banyak perlombaan, pertandingan orang adu keren-kerenan. Waktu itu lagi zamannya Pokemon Go, orang pada keliling aja nangkepin Pokemon ke sana sini. Saya ngeliatnya ngapain nih orang, ya FOMO. Ya kalau itu beneran FOMO tuh, ngider nyariin Pokemon ke sana kemari gitu ya. Oh ini dapat dapat Pokemon ini, dapat Pokemon itu ya. Saya ngeliatnya geleng-geleng, aduh ngapain gitu ya. Tapi ya begitulah manusia ya. Dan asik ketika Anda bisa memanfaatkan momen FOMO itu, karena banyak orang yang pengen ya ibaratnya, dan banyak juga yang akhirnya jadi suatu kebiasaan. Misalnya kayak goes, sampai sekarang masih banyak yang tetap ngegoes gitu ya, tapi banyak juga yang kena momentumnya doang, abis itu udah ya. Terus ada juga yang nggak bisa ngebaca momentum, beli banyak banget sepeda, dan akhirnya mau dijual udah nggak ada pembelinya karena semua orang sudah beli. Jadi setiap momentum FOMO biasa ada momennya, jadi gunakan kesempatannya kalau Anda memang bergerak di bidang itu gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda juga misalkan gunakan untuk hobi doang, senang-senang, buat bangun relasi, itu sangat-sangat oke ya. Misalnya contoh kayak Anda jadi bisa punya komunitas baru, apalagi kalau Anda ada di bisnis ya, misalkan bisnis yang saling keterikatan sama orang lain. Ketika ada kejadian FOMO seperti itu, fenomena itu biasa komunitasnya cepat terbentuknya. Ya, di saat komunitas cepat terbentuk, cepat bisa ngebangun relasi dengan orang-orang. Ya, misalkan contoh ada sahabat saya yang dia gunakan untuk nyari project ya. Jadi pas lagi orang-orang kaya mereka berhenti main golf, tiba-tiba mereka sepedahan rame-rame ya. Dulu orang ini mau apa ya, mau ngejangkau ke orang-orang kaya yang tiap hari misalkan jalan-jalan naik mobil mewah ya kan, mobil mewah, semua mobil mewah. Mau investasi mobil mewah tuh mahal menurut dia ya, karena ngabisinnya harus miliaran. Buat nongkrong bareng sama orang kaya biar buat bisa bagi-bagi project tuh susah. Nah akhirnya begitu ada trennya sepeda mahal ya kan, orang kaya jadi naik sepeda. Nah naik sepeda sama dia lebih terjangkau, jadi dia beli yang sepeda ratusan juta, abis itu dia ikut naik sepeda bareng-bareng sama orang kaya. Nah itu bisa gaul bareng tuh, dan nongkrongannya sama orang-orang kaya semua tuh gitu ya. Jadi kayak begitu bisa nongkrong sama orang kaya, bisa terjadi transaksi sama dia. Nah itu menguntungkan buat usahanya dia ya. Jadi pintar menggunakan tren untuk hal-hal keuntungan pribadi untuk kesuksesannya dia sendiri. Nah itu juga bisa ya. Jadi dari kita, kalau kita nge-label FOMO itu jelek, biasanya kita nggak akan bisa ngelihat hal bagusnya. Bisa jadi di balik FOMO itu ada hal bagus juga yang bisa diraih. Misalkan kayak tadi ya, komunitasnya itu lebih kuat, karena ketika seseorang merasa bahwa, oi gue satu komunitas nih ya kan, satu geng sama beginian ya, itu akan lebih gampang buat komunikasinya. Nah ketika gampang komunikasinya, nah biasa mereka bisa lakukan transaksi juga di sana ya. Jadi kenalan baru ya, jadi kayak bisnisan baru ya. Apalagi kalau dulu, woi ada ini ownernya pebisnis ini lagi nongkrong barengan, naik sepedahan, wah jadi kumpul bareng gitu ya. Nah itulah serunya kalau bisa Anda manfaatkan juga. So jadi kapanpun Anda melabel fenomena FOMO ini atau fear of missing out atau takut akan ketinggalan tren menjadi sesuatu hal yang negatif. Kapanpun Anda melabel tren itu sebagai sesuatu yang negatif, sehingga Anda tidak bisa menggunakan kesadaran Anda untuk melihat jikalau ada peluang di baliknya. Semua tidak mengizinkannya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan di balik tren yang bagus juga kadang-kadang ada kebodohannya, jadi hati-hati. Kadang-kadang ada yang ikut-ikutan. Misalnya contoh ya, lagi ngetren nih, ikutin, misalkan kayak kemarin teman saya, money game ini gitu ya, terus dia ikutin gitu ya, koin-koinan apa katanya, terus dia ikut bayar, uangnya banyak masuk, abis itu ketempuhan, jebret, hancur semua, uangnya hilang semua gitu ya. Jadi akhirnya malah bukannya untung, dia malah buntung, malah boncos gitu ya. Nah jadi ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan, sehingga menggunakan seluruh kesadaran kita secara penuh untuk benar-benar melihat mana yang benar-benar mendatangkan rezeki, keberlimpahan,
mana yang malah bikin Anda rugi. Ya, itu juga perlu hati-hati karena banyak sekali zaman sekarang orang lagi, apalagi zamannya corona gitu ya, banyak orang yang lagi susah di luar sana yang juga manfaatkan untuk momentum-momentum ya melakukan hal-hal yang ya tidak baik juga gitu ya, mengambil keuntungan dari kerugiannya orang lain. Nah, dan semua hal terkait dengan hal ini yang membuat Anda kehilangan kesadaran, kapanpun Anda selalu bergerak dari sebuah keharusan tanpa Anda sadari untuk mengikuti segala konsep FOMO yang ada di luar sana. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua menghalangi Anda untuk bisa memiliki kesadaran penuh dari semua rasa takut Anda akan ketinggalan. Semua yang tidak mengizinkan ini terjadi, semua janji, ikatan, sumpah, kata-kata, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginanan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan, dan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Jadi bagaimana kalau misalkan Anda bisa tetap seru-seruan, ya memanfaatkan peluang yang ada, dan Anda tidak perlu takut untuk ketinggalan ataupun kehilangan. Ya, jadi tetap have fun karena banyak juga hal yang bisa kita dapatkan dari komunitas ataupun tren yang ada. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakannya, semuanya disadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Katanya Kak Betty ngantuk. Oke, abis ini tinggal langsung tidur. Mantap sekali ya. Sip, Josh. Hopefully bisa mendapatkan satu insight lagi. Ya, jadi kita nggak perlu takut ketinggalan. Kapanpun Anda takut kalau misalkan Anda ketinggalan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Perhatikan semua rasanya. Saya ditinggal, saya ditinggal, saya ditinggal. Mereka duluan, mereka lebih keren, mereka lebih bagus, dan Anda ketinggalan. Semua rasa yang muncul, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Bagaimana kalau Anda memilih memang karena Anda mau, bukan karena Anda takut, tapi memang karena Anda memilihnya. Misalkan yang lain maju, Anda juga pengen maju, nggak apa-apa ya, karena Anda memilihnya, bukan karena Anda takut ketinggalan, tapi karena memang saya mau dan saya memilih untuk itu. Oke, sip. Thank you semuanya. Semoga bisa dapat sesuatu. Sampai ketemu lagi besok. Kita live lagi ngobrolin hal yang lainnya. See you again teman-teman semua. Bye-bye. Love you all. Dah.